Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kevin Arashi dari kelas IF 47 Gabungan 03 akan menjelaskan tugas akhir para tulis ilmiah ini mengenai bukan proyek, hasil riset atau jurnal lah. Nah, jurnal dari tugas ya 4 kemarin itu dijadikan dalam bentuk slide, yaitu dengan judul di sini saya ada topik penerapan edge computing pada sistem IoT mobile untuk komunikasi penyandang tunarungu berbasis bahasa isyarat tanpa ketergantungan pada internet. Oke, jadi langsung saja untuk pendahuluannya itu. Jadi tunarungu ini tuh masih mengalami hambatan komunikasi ya, khususnya di lingkungan kerja, karena keterbatasan pemahaman bahasa isyarat di masyarakat umum tuh masih melambat, tidak efektif, dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sebenarnya beberapa teknologi assist itu sudah ada, namun sebagian besar tuh masih bergantung pada koneksi internet, sehingga mengalami latensi dan ketidakstabilan. Jadi di sini kita tuh akan berfokus pada penerapan edge computing pada komunikasi tunarungu offline dengan latensinya itu rendah. Untuk pemasaran utamanya, yaitu di sini sebagian besarnya itu komunikasi tunarungu itu berbasis cloud sehingga masih memiliki tiga masalah utama, yaitu latensi tinggi, ketergantungan jaringan, dan keterbatasan penggunaan di era yang koneksinya buruk. Padahal komunikasi sehari-hari itu membutuhkan sistem yang cepat, stabil, dan dapat digunakan kapan saja, tanpa bergantung pada internet. Terus untuk tujuannya di sini saya ada dua. Yang pertama itu tujuan yang pertama tuh komunikasi dua arah berbasis IoT itu dengan digabung dengan aplikasi mobile dengan pendekatan edge computing. Jadi sistemnya itu akan dirancang biar proses penerjemahan gestur dan suaranya itu dapat sepenuhnya itu secara offline dengan fokus pada peningkatan akurasi. Tujuan kedua yaitu penelitian ini tuh untuk membuktikan pemrosesan berbasis edge itu mampu untuk memberikan performa lebih baik dibandingkan pendekatan berbasis cloud maupun metode klasifikasi tradisional, khususnya aspek akurasi, pengenalan gestur, kecepatan pemrosesan, dan kenyamanan. Terus untuk solusinya, di sini saya ada, saya sebutkan saja. Yang pertama itu pendekatan first edge, itu yang pertama diusulkan. Jadi solusi ini tuh menggunakan arsitektur edge first, di mana seluruh proses penerjemahan gestur dan suara itu dilakukan secara lokal pada perangkat mobile tanpa ketergantungan pada layanan cloud. Terus integrasi wearable dan pemrosesan lokal itu mengintegrasikan perangkat wearable berbasis sensor memakai sebagai pengumpul data gestur dengan aplikasi mobile yang menjalankan mode kecerdasan buatan ringan atau bisa aja disebut sebagai TensorFlow Lite untuk melakukan inferensi secara real time. Pendekatan ini juga sistemnya itu mampu memberikan respon yang cepat, stabil, tapi tetap berfungsi meskipun tidak tersedia internet. Terus ada alasan kenapa memilih edge computing ini, karena pendekatan edge computing itu mengatasi masalah utama pada sistem berbasis cloud, yaitu latensi tinggi tadi dan ketidakstabilan jaringan. Sehingga solusi yang disukai itu lebih sesuai penggunaan di lingkungan kerja, di lingkungan seperti lingkungan yang keterbatasan jaringan. Nah, untuk arsitektur sistemnya ini bisa dilihat, yaitu konsep arsitektur edge first. Itu perangkat wearable-nya itu berperan sebagai pengumpul data gestur, sedangkan seluruh proses itu dilakukan komputasi dan inferensi di aplikasi mobile. Untuk perangkat wearable dan data gestur bagaimana? Itu perangkat wearable itu menggunakan flex sensor dan accelerometer untuk menangkap pola aturan jari dan gerakan tangan pengguna. Sensor tersebut tuh dikirimkan ke aplikasi melalui Bluetooth Low Energy atau BLE yang dipilih karena konsumsi dayanya itu rendah dan stabil. Untuk pemrosesan edge-nya di aplikasi mobile itu bagaimana? Itu mendapat modul pre-processing model klasifikasi gestur berbasis TensorFlow Lite serta modul text-to-speech dan speech-to-text secara offline. Dengan arsitektur ini, komunikasi dua arah secara cepat, stabil, dan offline. Untuk mekanisme sendiri bagaimana? Jadi alurnya itu yang pertama pemrosesan gestur berbasis edge. Itu jadi data gestur dari sensor dikirim ke aplikasi melalui BLI tadi. Aplikasinya itu baru melakukan normalisasi data, ekstraksi ciri, dan klasifikasi gestur menggunakan model TensorFlow Lite. Nah, untuk penerjemahan teks dan suara secara offline bagaimana?
itu hasilnya itu ditampilkan sebagai teks dan dapat dikonversi menjadi suara melalui modul text to speech. Sebaliknya, suara dari pengguna tunarungu diproses oleh modul speech to text secara offline. Oke, untuk dataset gestur yang saya gunakan itu ada 5 gestur dasar yang digunakan komunikasi sehari-hari. Itu ada makan, makan, minum, bahaya, tolong, sama datang. Jadi setiap gestur direkam oleh 3 orang pengguna dengan 20 repetisi menghasilkan total ada 300 sampel data sensor terdiri dari 5 kanal flex sensor dan 3 kanal accelerometer. Oke, untuk dataset suaranya bagaimana? Jadi datasetnya itu terdiri dari 50 rekaman suara kalimat pendek untuk pengujian STT online. Setiap audio ini juga direkam dengan format WAV, mono dengan 16 kHz agar kompatibel dengan engine STT VOS-nya. Nah, bisa dilihat, jadi untuk kelas gestur makan, itu kami mengumpulkan jumlahnya itu ada 60, rata-rata durasinya itu 250 milisecond, dan amplitude flex-nya itu 0,48. Untuk minum 60, rata-rata 900, 0,51, dan seterusnya. Terus untuk evaluasi metrik, untuk metrik evaluasi bagaimana? Evaluasi sistemnya itu dilakukan untuk menilai performa komunikasi tunarungu berbasis edge computing dari 3 aspek utama, yaitu akurasi dari pengenalan gestur, latensi pemrosesan, dan pengalaman penggunanya. Akurasi ini digunakan untuk mengukur ketepatan model dalam mengklasifikasi gestur, sedangkan latensinya itu diukur dari waktu masuk ke data sensor hingga hasil prediksi. Untuk evaluasi metode pembandingnya bagaimana, itu memastikan objektivitas hasil performa sistem dibandingkan dengan beberapa metode pembanding baseline-nya, meliputi random classifier dan majority classifier sebagai batas bawahnya itu, serta menggunakan KNN, yaitu menggunakan K sama dengan 3, dan SVM itu kernel RBF sebagai metode klasifikasi tradisional. Selain itu, pemrosesan berbasis cloud ini juga digunakan sebagai baseline latency untuk menyoroti keunggulan pendekatan edge computing. Oke, dari hasil pengujiannya itu kita mendapatkan yang pertama akurasi gestur. Itu untuk model TensorFlow Lite Quantized mencapai akurasi 89,4% untuk gestur statis. Nah, untuk 83,7% itu untuk dinamis. Melampaui metode baseline seperti KNN itu cuma dapat 68,2 dan SVM-nya itu 74,5. Jadi itu menunjukkan model ringan itu dioptimasi untuk edge mampu mengenali para gestur dengan baik meskipun jarak lokal. Untuk latensinya bagaimana? Itu latensinya itu inferensi berbasis edge berada di rentang sekitar 42 sampai 65 milisecond, jauh lebih rendah dibandingkan proses berbasis cloud. Kisarannya itu 150 sampai 350. Hasilnya itu membuktikan pendekatan edge itu mampu memberikan respon yang lebih cepat. Terakhir untuk pengalaman penggunanya bagaimana? Itu hasil positifnya itu dapat di rata-rata 4,6 sampai 5 yang mengindikasikan sistem itu dinilai cepat, mudah digunakan, dan nyaman dalam skenario penggunaan sehari-hari. Oke, untuk hasil pengujiannya itu bisa dilihat juga kalau biasa itu tadi latensinya 150, TF-rate 42 sampai 65. Untuk hasil UX-nya itu kita dari simulasi dari 5 pengguna, kita menguji untuk kecepatan sistemnya itu dapat nilai 4,6, kemudahan seberapa mudahnya digunakan itu 4,2, kejelasan hasil translasinya 4,0, serta akurasi STT pada lingkungan bising itu menurun sedikit, itu ke 3,8. Jadi ya untuk hasil utama akurasi ketepatannya. Untuk akurasi gestur statis itu dapat 9,4, akurasi dinamis 83. Untuk latensi edge computing itu tadi 42,65, cloud baseline-nya yaitu 150 sampai 150 dengan UX score-nya tadi 4,6 sampai 5. Nah, untuk perbandingan akurasi klasifikasi gesturnya itu secara random itu akurasi 20, hanya 20, kecil banget, majority class-nya 20. Untuk KNN 68 dan SVM ada peningkatan 74,5. TF Lite Quantized yang edge untuk statis tadi 89,4 serta untuk yang dinamis 83,7. Oke, untuk analisisnya itu hasil pengujian itu pendekatan edge computing memberikan performa yang lebih unggul dibandingkan metode tradisional atau pemrosesan basis cloud.
Yaitu poin utamanya itu tadi ada akurasi lebih tinggi, tensor Troy tadi 89,4 yang statis, untuk dinamis 83,7%. Itu juga udah melampaui dari KNN sama SPM. Untuk latensi jailnya itu lebih rendah, inferensi edge-nya itu hanya 42,65 milisecond, sekitar mungkin 3 sampai 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan cloud, yaitu 150 sampai 350 milisecond. Pengalaman pengguna itu positif, yaitu bisa dapat skor 4,6 sampai 5 menunjukkan sistemnya itu cepat, mudah digunakan dan nyaman. Oke, bentar lagi tutup untuk kesimpulan. Jadi penelitian itu data gestur dan soal itu dikumpulkan secara langsung melalui prototipe sistem IoT dan aplikasi mobile. Dataset gestur ini direkam menggunakan wearable sensor, sedangkan data suara digunakan untuk menguji modul speech to text secara offline. Seluruh data disesuaikan dengan kondisi penggunaannya yang nyata. Untuk kesimpulan yang pertama, itu penerapan edge computing pada sistem IoT mobile mampu menghilangkan ketergantungan pada internet secara signifikan, menurunkan latensi pemrosesan. Sistemnya ini juga dapat bekerja secara offline dengan respon yang cepat dan stabil, sehingga lebih sesuai dengan lingkungan kerja. Bukan, dengan lingkungan yang dengan keterbatasan jaringannya. Untuk kesimpulan terakhir, model pengenalan gestur berbasis tensor flow light itu menunjukkan performa yang baik dengan akurasi yang sangat tinggi. Akurasi yang tinggi, maaf. Dan pengalaman pengguna yang positif. Hasilnya ini membuktikan pendekatan edge first tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga layak digunakan sebagai teknologi pembantu untuk komunikasi dua arah penyandang tunarungu. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Mohon maaf banget kalau misalkan ada beberapa kalimat yang membingungkan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.